Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diyuta Arya Satya Maheswara dengan nomor induk mahasiswa 202102108081. Di sini saya akan membahas tentang manfaat teknologi informasi dalam penyuluhan pertanian. Yang pertama, kita membahas tentang pendahuluan. Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Banyaknya penduduk Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian menunjukkan besarnya peran sektor pertanian dalam mendukung perekonomian dan berimplikasi penting bagi pembangunan ekonomi ke depan. Namun, banyak faktor yang masih menghambat pembangunan pertanian di negara kita. Oleh karena itu, diperlukan seorang fasilitator penyuluh pertanian yang dapat mendengarkan, memahami aspirasi masyarakat, dan yang dapat memberikan dukungan teknologi informasi di sektor pertanian. Selanjutnya, saya membahas tentang beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa saja implementasi teknologi informasi dalam penyuluhan pertanian? Yang kedua, bagaimana cara agar teknologi informasi bisa efektif dan tepat sasaran kepada para petani? Dan yang ketiga, apa kendala penyuluh pertanian dalam menyampaikan informasi ke petani desa? Selanjutnya, implementasi teknologi informasi dalam bidang pertanian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para petani mendapatkan informasi terkini di dunia pertanian. Yang pertama, tentang informasi pasar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan semua pihak terhadap perkembangan pasar untuk mencapai tujuan meningkatkan efisiensi pemasaran dan hasil-hasil pertanian di Indonesia. Informasi harga memberi pilihan yang baik bagi pedagang dalam melakukan pembelian dan penjualan ke daerah lain. Hal ini dapat membantu petani memperbaiki posisi dalam menghadapi pedagang, dan kedua belah pihak dapat lebih memberikan kepastian tentang perkembangan harga yang dapat membantu mengurangi kerugian dalam jual beli. Selanjutnya, mendapatkan informasi teknik baru. Sebagai contoh, saya ambil teknik kultur. Penerapan teknik kultur jaringan sebagai metode perbanyakan tanaman dinilai memberikan jaminan suplai benih berkualitas dalam jumlah banyak dan tidak bergantung pada musim. Dengan teknik ini dapat diperoleh benih tanaman yang sehat dan secara genetis identik dengan induknya. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, mengatakan teknik kultur jaringan juga memberikan penampilan dengan keragaman tinggi. Selain itu, mudah ditransportasikan dalam jarak jauh dengan jumlah besar dan biaya lebih rendah. Dan yang terakhir, tentang informasi cuaca. Dengan memahami informasi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG, Bapak atau Ibu sekalian bisa memutuskan kapan harus mulai tanam. Kalau kita tahu seminggu lagi sudah masuk hujan, kita bisa memutuskan. Kalau kita tahu ini masih musim kering, terus kita juga bisa memutuskan apakah saya harus menanam di musim kering atau jika memang ingin menanam apa yang harus ditanam. Selanjutnya, teknologi informasi efektif dan tepat sasaran kepada para petani. Yang pertama, memfasilitasi device dan jaringan internet yang memadai. Di sini saya berharap pemerintah secara bijak bisa membantu para petani yang kurang mampu untuk memberikan device yang layak untuk digunakan, serta memberikan jaringan atau koneksi internet di suatu tempat yang internetnya belum stabil. Yang selanjutnya, tentang kendala penyuluh dalam menyampaikan informasi. Kendala pertama adalah jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia masih belum merata. Adanya perbedaan kecepatan internet di beberapa daerah. Pemerintah kini sedang berupaya membangun proyek infrastruktur secara optik untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur Indonesia. Kendala kedua adalah banyaknya masyarakat
atau petani usia tua yang belum mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Sebagian besar petani Indonesia adalah lulusan sekolah dasar dengan usia rata-rata di atas 45 tahun. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mengerti tentang teknologi informasi di bidang pertanian. Dan yang terakhir tentang kesimpulan. Teknologi informasi mendukung tersedianya informasi pertanian yang relevan. Dengan adanya teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyuluhan bagi petani untuk pengambilan keputusan dalam persoalan pertanian sehingga efektif untuk meningkatkan produktivitas, produksi, dan keuntungan. Namun, dalam proses penyuluhan pertanian masih terdapat beberapa kendala, yakni jaringan internet yang belum merata di daerah pelosok dan minimnya pemahaman dari para petani yang sudah lanjut usia mengenai teknologi informasi. Jadi, dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penyuluhan pertanian, diharapkan petani mampu mengatasi permasalahan dan mendapatkan informasi yang relevan terkait pertanian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.